Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saudara. Dialog Parekate kembali hadir menyapa Anda, kini bersama saya Ai Jasmine. Senang bisa menemani Anda untuk membahas tema penting dan juga menarik untuk kita bahas bersama, seperti tema kita pada hari ini yakni bersatu bertindak untuk berantas kusta. Sebagai informasi saudara bahwa tanggal 28 Januari diperingati sebagai Hari Kusta Sedunia. Tentu momentum ini bisa menjadi momen untuk meningkatkan kesadaran kita semua terhadap penyakit kusta dan menghapus stigma-stigma yang melekat pada penyintasnya. Di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan sendiri, saudara, masih menjadi tantangan dalam dunia kesehatan penyakit kusta ini. Dan meskipun pengobatannya sudah ada dan bisa disembuhkan, namun stigma dan kurangnya pemahaman dari masyarakat menjadi hambatan dalam upaya penanganannya. Dan untuk membahas tema kita pada hari ini, bersama saya di studio sudah ada narasumber-narasumber hebat. Saya akan perkenalkan kepada Anda satu persatu. Ada di samping kiri saya ada Bapak Al-Kadri selaku orang yang pernah mengalami kusta. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Dan di samping Pak Kadri sendiri ada Bapak Dr. Gafar selaku Kabid P2 Dinas Kesehatan Kabupaten Goa. Bapak, Assalamualaikum. Salam Mbak Ayu, salam sehat. Iya. Ya. Dan seperti apa Pak kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bapak ya. Oke. Bahagia ya. Alhamdulillah ya Bapak. Seperti tema kita pada pada hari ini yakni bersatu bertindak untuk berantas kusta. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang penyakit kusta biar menjadi pemahaman bagi para masyarakat yang menyaksikan tayangan kita. Saya ke Bapak Dr. Gafar terlebih dahulu. Bapak sebagai selaku tenaga medis juga Bapak bisa dijelaskan memang secara medis apa itu penyakit kusta dan seperti apa cara penularannya Bapak? Silahkan. Ya, betul sekali Mbak Ayu. Ya, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman Permata beserta tim ya. Ada Mbak Casting dari DTI, luar biasa vibe-nya teman-teman ini. Jadi sepanjang waktu dari perjalanan saya sebagai nakes, beliau tetap konsisten ya, tidak sembarang, maksudnya saya menemukan figur untuk mereka mau masuk ikut dan terlibat berpartisipasi untuk terkait dengan isu kusta ini. Jadi kusta ini ya tidak ada kusta di antara kita. Ya seperti itu Mbak Ayu. Jadi kusta seperti yang diketahui masyarakat kita, informasi yang kita dapatkan, penyakit menular ya. Jadi tidak semudah juga yang menular. Dia butuh waktu lama ya. Yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae. 1873 Bruce Hansen menemukan kuman ini, bakteri ini. Berbagai upaya pra kemerdekaan, setelah merdeka Indonesia, kusta ini menjadi semacam ada di masyarakat, ada ikut di budaya yang ada di masyarakat, cerita-cerita masyarakat sampai saat ini, sehingga ketika kita menyebut kusta ada bagasi emosi, ini bahasa saya ya, jadi ada bagasi emosi, terlalu kuat stigma itu di masyarakat ya. Banyak strategi saat ini, walaupun ini ada obatnya, bisa sembuh dan seterusnya, masyarakat bisa akses informasinya, bisa dicegah dan seterusnya, tapi untuk saat ini Indonesia termasuk Sulsel, Goa sendiri terus bertambah, ada kasus, tetap aja kasus, walaupun beberapa waktu yang lalu sejak 2020-an Indonesia punya target per tahun yang lalu 2024 harusnya kita sudah eliminasi. Tapi kalau lihat angka kasus 17.260 sekian kasus, begitupun di Sulawesi Selatan, di Goa sendiri yang muncul dalam kategori kusta itu ada dalam bahasa masyarakat itu ada basah, ada kering, ada paucibasiler, multibasiler dengan tingkat cacat sedemikian, itu masih ada. Jadi prevalensi 1/10.000 dan seterusnya. Kalau Indonesia lebih dari 1, jadi kalau Indonesia itu kita masih berkontribusi secara dunia itu yang ketiga di dunia. Jadi memang ini masih jadi tantangan. Jadi ya saya kurang tahu seperti apa kebijakan saat ini, tapi saya yakin dengan asta-cita yang Bapak Presiden dan seterusnya dengan PKG pemeriksaan kesehatan gratis
ketika orang melakukan ulang tahun per 10 Februari nanti akan di-launching oleh Bapak Presiden terkait dengan semua orang harus melakukan screening, termasuk adalah pemeriksaan bercak, karena salah satu dampak dari manifestasi masuknya kuman Mycobacterium leprae ini dengan berjalannya waktu dengan masa inkubasi sampai menimbulkan dampak atau gejala itu bisa 6 bulan sampai sekian tahun. Bisa malah ada beberapa kasus lebih dari 20 tahun dengan banyak faktor imun, kontak erat dan seterusnya. Dan penularannya itu relatif seperti ini, droplet ya, paling sering di droplet. Jadi sekali pasien kusta apalagi tidak berobat itu dia akan menularkan menghambur sekian juta miliar kuman ya. Begitupun ketika dia bersin dan seterusnya. Interaksi sosial yang ada di masyarakat karena adanya stigma tadi dengan bagasi ini semakin sulit kita temukan. Mereka akan datang dengan multibasiler, dengan bisa jadi mereka dengan angka cacat. Kalau kita lihat angka kecacatan memang masih ada tinggi. Persentase dari sekian kasus termasuk di Kabupaten Goa. Pak Dokter, tapi sebagai yang perlu digarisbawahi adalah penyakit kusta ini bisa disembuhkan Pak Dokter ya? Bisa disembuhkan, tapi seperti itu Mbak. Kita garis bawahi bersama bahwa jauhi penyakitnya bukan orangnya Bapak, apalagi sudah dinyatakan sebagai para penyintas. Bapak, untuk menghindari agar penyakit ini tidak semakin banyak di masyarakat, ini ada tidak faktor-faktor tertentu yang bisa menyebabkan penularan atau seseorang itu bisa rentan terkena infeksi? Paling dekat itu personal hygiene. Jadi personal hygiene, faktor imun, faktor kekebalan. Jadi bisa kuman itu idealnya ada di sekitar kita, ya, ada di lingkungan kita. Kalau personal hygiene dan seterusnya itu tidak dipastikan terjadi, pasti akan ini. Dan faktor imun, psikis juga paling penting ini. Jadi ya ketika ada faktor X, ada indeks yang ada kasus, segera dicari faktor tracking kontaknya siapa dan seterusnya. Secara berkala harus memeriksakan, dan sekarang ada kemoprofilaksis, ada program pemerintah bisa dicegah dengan pemberian profilaksis. Saat ini untuk di Kabupaten Goa sendiri bekerjasama dengan Departemen Penyakit Tropis Universitas Gadjah Mada dan pemerintah Kabupaten Goa itu melakukan riset terkait dengan efektivitas penggunaan obat metformin dan penggunaan MDT untuk bisa mencegah lebih jauh dari penyakit itu. Jadi sampai tahun ini terakhir, jadi kalau itu bisa dirilis ternyata itu efektif, bisa memperkuat terkait dengan pengobatan dan seterusnya tata laksana penyakit kusta. Oke, terima kasih banyak Pak Dokter. Kita ke Pak Kadri dulu selaku, boleh saya sebut penyintas Bapak? Tidak apa-apa. Bapak, ini Pak Kadri, boleh kita berbagi pengalaman pada saat Bapak didiagnosa sebagai boleh dikatakan sebagai penderita kusta Bapak ya, pada saat itu memang kondisi apa yang Bapak rasakan saat itu? Ya, mungkin pertama-tama dulu saya sampaikan bahwa penyakit kusta sebenarnya ini yang membuat masalah itu karena pada awalnya tidak ada masalah. Ini yang menjadi masalah besar. Awalnya tidak ada masalah, tapi itu menjadikan suatu masalah besar bagi kusta ini. Ya, kalau saya sejak usia 6 tahun, sejak kecil itu sudah ada bercak di lutut itu mati rasa. Tapi pada saat itu tidak ada masalah, karena dia tidak mengganggu saya, itu cuma hanya mati rasa, bercak mati rasa, tidak mengganggu aktivitas apa dan sebagainya. Nah, ini butuh waktu yang cukup lama, ya sekitar belasan tahun itu baru berimplementasi lebih luas, merusak kulit, membuat saya kesakitan, neuritis, apalagi namanya, ngilu di mana-mana di seluruh tubuh, luka-luka dan sebagainya. Itu butuh proses yang sangat lama. Nah, di saat itulah orang sudah mengetahui semua bahwa saya adalah terkena penyakit kusta karena sudah mulai nampak luka-luka di kulit, jari-jari juga sudah mulai bengkok. Ya, disinilah apalagi namanya permasalahan stigma atau diskriminasi itu terjadi. Orang sudah mulai menjauhi saya, menutup akses buat saya untuk bergaul dengan anak-anak sebaya saya karena mereka ketakutan dengan kondisi tubuh saya.
Ya, itu yang apalagi namanya yang saya alami awal-awal menderita penyakit ini. Oke, seperti dikatakan Pak Dokter tadi bahwa memang inkubasinya cukup lama sampai 6 bulan dan pada 6 bulan itu Bapak tidak merasakan gejala sama sekali atau seperti apa? Sama, tadi yang saya sudah sampaikan bahwa waktu hanya bercat, bukan hanya di lutut tapi bercat sudah berpindah di berbagai bagian tubuh saya, itu sama sekali tidak mengganggu. Malah membuat saya merasa saya kebal karena yang bagian bercat itu mati rasa. Sehingga diabaikan. Dia tidak mencari, saya tidak berusaha untuk, maksudnya karena dia tidak mengganggu kondisi kesehatan, ya tidak mencari pengobatan. Itu maksudnya kami tidak terlalu intens mencari pengobatan. Nanti pada saat sakit yang namanya tadi ngilu semua badan, luka ada di mana-mana, di situ kami baru betul-betul mencari pengobatan. Oke. Kami harus berobat. Di mana pertama kali Bapak mendapatkan pengetahuan tentang penyakit ini? Apakah di fasilitas kesehatan puskesmas mungkin Pak di daerahnya? Kalau yang dikatakan bahwa saya diagnosis kena kusta itu tidak langsung mendapatkan dari dinas kesehatan. Waktu itu saya didatangi oleh orang yang pernah mengalami kusta juga. Mereka datang ke rumah saya karena mendapat informasi bahwa ada anak muda di sana kena penyakit kusta. Jadi orang yang pernah mengalami kusta datang dan setelah dia melihat bahwa betul penyakit ini adalah penyakit kusta, dan orang yang pernah mengalami kusta tersebut itu apalagi namanya menginstruksikan ke orang tua saya, ke mama saya untuk dibawa berobat. Tapi orang tua saya mengatakan saya sudah bawa berobat kemana-mana, tapi dia tidak sembuh-sembuh. Akhirnya si penyintas ini, orang yang mengalami kusta juga ini, meminta ke orang tua saya untuk saya dibawa ke rumahnya. Saya dibawa ke rumahnya untuk katanya untuk saya dipertemukan seseorang yang bisa mengobati saya. Dan akhirnya ya orang tua saya setuju, saya dibawa ke rumahnya beliau. Dan saya tinggal di rumahnya berobat. Bagaimana pada pengalaman pengobatan saat itu Bapak? Apakah Bapak mendapatkan informasi yang jelas tentang pengobatan dan juga edukasi terkait penyakit kusta? Karena tentu itu menjadi salah satu faktor pendukung proses penyembuhan sendiri. Kalau saat itu karena ini yang apalagi namanya yang mendampingi saya adalah orang yang pernah mengalami kusta, dia cuma hanya memotivasi saya bahwa pasti sembuh karena buktinya karena dia juga pernah mengalami kusta, saya sembuh dengan mengkonsumsi obat ini, maksudnya obat yang sudah diberikan oleh kesehatan pada waktu itu. Oke, sekarang saya ke Pak Dokter lagi Pak, mungkin sebagai juga tenaga kesehatan dan juga Kabid P2 Dinas Kesehatan Kabupaten Goa di wilayah dinas Bapak sendiri khususnya di Kabupaten Goa. Apakah penyakit kusta ini juga masih menjadi masalah di Kabupaten Goa? Seperti apa Pak? Ya, betul sekali. Jadi kenapa masih jadi masalah? Karena saat ini Kabupaten Goa dengan regulasi yang ada, peraturan daerah nomor 2 tahun 2021, Kabupaten Goa lewat kebijakan Pak Bupati itu sudah melakukan terkait dengan Perda TB, HIV dan kusta. Jadi bagaimana mekanisme, bagaimana melibatkan partisipasi aktif dari OYPMK dan seterusnya, lembaga lintas sektor, lintas program yang ada dan seterusnya, dukungan pembiayaan, partisipasi masyarakat, strategi komunikasi. Satu yang unik di Kabupaten Goa itu adalah saat karena saya bilang kami sampaikan bahwa kusta itu dengan bagasi emosi ya, jadi itu butuh strategi. Jadi ada pendekatan local wisdom yang kami lakukan dengan tagline Sare Bayau. Jadi masyarakat datang itu tidak dengan pendekatan narasi penyakit dan seterusnya, walaupun kita tahu bahwa mereka sudah didiagnosa dan seterusnya. Mereka ada connecting bahasa masyarakat sampai mereka bisa merasa bahwa oh saya ini bagian dari mereka. Karena isu kusta untuk Kabupaten Goa sendiri tidak jauh dari budaya dan cerita lokal yang ada di masyarakat tentang bagaimana anak Raja Goa pada saat lampau yang lalu itu diasingkan karena dia kusta dan dibawa ke Tanah Toraja dan seterusnya, seperti itu, dan dijelati sama Tedombonga lah, seperti itu. Itu cerita itu ada di masyarakat, sehingga kita butuh strategi untuk bagaimana channelingnya masyarakat bisa mau memeriksakan diri sedini mungkin, seperti yang disampaikan tadi. Ketika ada bercak, mereka tidak perlu takut bahwa oh kusta ini ada dan bisa diobati dan seterusnya. Oke. Boleh dikatakan bahwa kata kuncinya adalah memang pengobatan dan juga tindak lanjut untuk Pak Kadri sendiri pada saat karena berada pada saat itu tinggal di luar Kota Makassar, Bapak di Kabupaten Wajo. Seperti apa Bapak tantangan terbesar waktu mendapatkan pengobatan ataupun penanganan penyakit kusta di Kabupaten Wajo sendiri?
Ya, yang awal pada waktu itu kami memang apalagi namanya karena saya tinggal di Pedalamang, orang tua saya memang sangat kesulitan untuk mendapatkan informasi saya harus berobat di mana. Ya, sehingga lebih kepada untuk orang tua saya untuk mencari pengobatan alternatif ke dukun dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh orang tua saya. Kalau terkait dengan penyembuhan penyakit ini, saya pikir saya tidak mengalami hambatan cukup karena saya minum obatnya teratur dan penyakit saya apalagi namanya mulai sedikit terus-menerus ada perubahan di kulit saya yang sebelumnya penuh dengan luka-luka, akhirnya lukanya bisa perlahan sembuh saat pengobatan. Oke, Bapak, tentu yang menjadi selain pengobatan adalah faktor kekuatan mental sendiri saat menjalani pengobatan sendiri. Bapak pada saat menjalani pengobatan seperti apa reaksi dan juga dukungan dari lingkungan sekitar, masyarakat dan juga khususnya keluarga sendiri Bapak terhadap Pak Kadri? Iya, ya mungkin ini juga yang memang menjadi masalah. Tentu yang paling utama adalah komitmen untuk mau sembuh, itu yang paling utama. Yang membantu saya berbeda dengan yang kami ditemukan dengan teman-teman yang kami dampingan di lapangan, berbeda dengan kondisi yang saya alami. Karena saya dulu waktu saya dalam kondisi reaksi berat atau sakit parah, itu saya dibawa ke perkampungan. Ya, ada perkampungan di Wajo. Saya di perkampungan, saya diobati, jadi orang yang di sekitar saya memang didukung. Maksudnya mereka mendukung saya karena berada di lingkungan mereka, di lingkungan orang yang pernah mengalami kusta. Jadi tentu sangat dibutuhkan dukungan lingkungan. Betul. Jadi saya tinggal di perkampungan, jadi tidak ada perasaan khawatir, tidak ada ketakutan, tidak ada perlakuan-perlakuan yang apalagi namanya yang kurang bagus. Beda waktu saya masih tinggal di kampung sebelum berobat. Waktu saya tinggal di kampung, ya memang sakitnya luar biasa. Saya selalu mengatakan sakit karena kusta ini sakit sampai kehilangan jari-jari tidak seberapa dibandingkan dengan bagaimana orang menjauhi kami. Ketika saya mau bermain dengan orang sebaya saya, terus orang tuanya menarik anaknya. Kenapa kamu mau bergaul dengan main dengan dia? Kan dia itu akan jari-jarinya akan putus-putus semua. Kalau kau selalu bergaul dengan dia, kau juga akan ikut dengan putus jari-jari. Ini ajaran orang tuanya disampaikan ke anaknya. Tapi saya sebagai orang yang mengalami kusta, sakitnya itu luar biasa. Jauh lebih sakit dibandingkan daripada perlakuan masyarakat terhadap penyakit. Pada saat itu Bapak seperti apa menghadapi stigma negatif dari masyarakat? Ya, saya kan waktu itu masih sangat belia. Tentu yang saya lakukan adalah meratapi. Saya lebih cenderung tinggal di rumah dan di dalam kamar, itu jarang sekali tinggal keluar. Cuma ya betul tinggal di kamar saja, dan saya kurang lebih 2 tahun bersembunyi di rumah saja. Oke. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Parekate dengan tema Bersatu Bergerak untuk Berantas Kusta. Saya masih akan melanjutkan pertanyaan saya kepada Bapak Kadri selaku penyintas dari penyakit kusta. Bapak, memang menurut Bapak seperti apa peran dari psikologis ataupun kekuatan mental dan juga stigma dari masyarakat untuk mendukung agar para penderita kusta ini bisa sembuh dan juga cepat menjalani pengobatan sampai dinyatakan sembuh, Pak? Ya. Sebenarnya kalau kita mau berbicara permasalahan penyakit kusta ini semata-mata hanya ada pada stigmanya. Kalau penyakitnya apa yang disampaikan tadi dokter bahwa penyakitnya ini sudah bisa disembuhkan, bukan lagi bisa disembuhkan, sangat mudah untuk disembuhkan. Saya mendampingi cukup banyak anak muda yang bisa sembuh tanpa mengalami permasalahan apapun dari penyakit ini. Cuma memang yang menjadi permasalahan adanya pemahaman yang keliru dari masyarakat. Jadi yang menjadi permasalahan utama penyakit ini adalah pemahaman yang keliru. Jadi sebenarnya kalau masyarakat ingin membantu untuk menyelesaikan permasalahan penyakit kusta ini, maka kenalilah penyakit ini, kenali lebih dalam. Ya, kita mengatakan bahwa istilah kalau tidak kenal maka tak sayang. Nah, ini yang diharapkan kepada masyarakat untuk bagaimana supaya tidak tabu untuk berbicara tentang penyakit kusta ini. Karena banyak orang merasa kaku, merasa tabu bercerita tentang penyakit kusta ini. Kenapa? Karena penyakit ini di budaya Sulawesi Selatan dipakai bersumpah. Iya. Misalnya kalau ada orang dituduh, kamu mencuri sesuatu, oh tidak, kanda-kanda lah kalau saya melakukan. Inilah apalagi budaya inilah yang membuat penyakit ini sulit untuk kita selesaikan. Nah, saya pikir budaya-budaya seperti ini
diharapkan masyarakat tidak dipakai lagi. Karena kalau maksudnya misalnya kalau Ayub bersumpah dengan memakai penyakit ini, masyarakat yang berbicara atau yang mengatakan kami orang yang pernah mengalami kusta tersakiti. Karena kenapa merasa sangat tersakiti, seolah-olah saya kena penyakit kusta karena saya melakukan dosa. Kena kutukan, Kena kutukan. Nah, saya sejak kecil sudah kena kusta. Jadi orang yang umur 6 tahun dosa apa yang bisa dilakukan? Itu yang sebenarnya yang kami mengharapkan bahwa janganlah dipakai lagi bersumpah penyakit ini. Pak Dokter, seperti yang dikatakan oleh Pak Kadri tadi bahwa ini adalah butuh deteksi dini. Kalau dari sisi kesehatan, deteksi dini seperti apa yang harus masyarakat waspadai ketika terciri-ciri sebagai penyakit kusta dan harus dibawa ke fasilitas kesehatan? Ya, yang paling dekat tadi yang saya sama manifestasi dari masuknya kuman itu dia target organnya itu di saraf tepi, jadi paling dekat di permukaan kulit dengan lesi kulit bercak putih mirip panu, jadi hampir semua ada berat, terus disertai kalau dengan berlangsungnya itu ada penebalan saraf dan seterusnya. Kalau itu tidak diobati, dia akan masuk ke deformitas dan seterusnya, dia gangguan fungsi dan seterusnya, kelainan bentuk dan seterusnya. Jadi bercak, ketika ada bercak, terutama yang tersembunyi di tubuh kita, di aksila, di ketiak dan seterusnya, itu yang susah kita lihat dan seterusnya, jarang, malah ada beberapa kasus di telapak kaki, susah dibedakan. Satu yang paling khas itu adalah neuropati, jadi tidak sensitif dengan kapas pun ketika diuji sensitivitas tidak ini. Dan sekarang aktivitas school survey yang dilakukan oleh program lewat kunjungan sekolah, pasien datang, apalagi dengan PKG nanti pemeriksaan kesehatan gratis ketika orang di ulang tahun, hampir pasti dilakukan screening kulit dan seterusnya. Yang bermanifestasi sekarang indeks bakteri yang ada di ini bisa, kalau misalnya kurang yakin, uji bakteriologi dan seterusnya itu bisa memastikan. Perbedaan paling mencolok dengan penyakit kulit yang lain, Pak Dokter? Ya itu neuropati, tidak dirasakan, ya. Jadi sensor rasanya itu sudah hilang, ya. Jadi dengan bercak putih itu biasanya kan gatal, ya. Ada beberapa penyakit kondisi tertentu dia dikombin dengan penyakit kulit lain, misalnya dermatitis dan seterusnya. Tapi itu bisa dibedakan, bisa dipisahkan, malah uji sensitivitas kulit secara sederhana masyarakat bisa lakukan sendiri. Pak Kadri, sebagai seorang penyintas dan sudah dinyatakan sembuh, berapa lama membutuhkan proses pengobatan pada saat terdiagnosis dan juga sampai dinyatakan sembuh sendiri, Pak Kadri? Kalau saya awalnya apalagi ini dinyatakan harus minum obat 6 bulan. Tapi setelah saya minum obat 6 bulan itu masih ada apalagi namanya bercak yang masih nampak, kelihatan, dan waktu itu dokter menganjurkan untuk dilanjutkan pengobatan, ditingkatkan namanya pengobatan untuk 1 tahun. Itu saya minum obat waktu itu 18 bulan karena apalagi namanya awalnya mungkin apalagi namanya sedikit keliru dalam mengagnosis. Jadi sehingga kelihatan belum tuntas sehingga dilanjutkan 1 tahun. Itu untuk pengobatan. Tapi kalau untuk rehabilitasi, karena saya sudah terlanjur deformitas, jari-jari sudah kiting, saya direhabilitasi cukup lama. Saya direhabilitasi di Rumah Sakit Kusta Dayak, sekarang Rumah Sakit Tajudin Hali, itu kurang lebih 3 tahun. Sehingga jari-jari ini bisa sedikit dimodifikasi dan bisa difungsikan. Dan tapi sekarang sudah dinyatakan sembuh, Bapak, ya? Alhamdulillah. Pak Dokter sendiri, bagaimana proses pengobatan pada seorang penyakit penderita kusta? Apakah memang tergantung dari daya tahan tubuh ataupun kondisi tubuhnya masing-masing atau seperti apa, Pak Kadri? Ya, dalam di SOP itu kan ada tadi diklasifikasi pausibasiler, multibasiler. Dengan berjalannya dengan berlangsungan penyakit, ada yang berobat sampai 6 bulan, ada yang 12 bulan dan seterusnya. Tapi tidak sesederhana itu. Tidak. Karena ketika pasien itu melakukan pengobatan, ada banyak stimulus psikis yang paling dominan. Menerima mereka sebagai status penyakitnya dan seterusnya itu terkadang ya karena stigma, masyarakat tidak terima dan seterusnya, ada namanya reaksi tubuh. Jadi ada banyak kasus dengan
proses MDT masuk, misalnya obat yang multi drug terapi itu masuk, entah itu 6 bulan maupun 12 bulan, ada reaksi masuk lagi, reaksi tubuh yang berlebih terkait dengan respons psikis yang bisa jadi mereka sakit gigi atau mungkin stimulusnya aspek sosial masyarakat yang ada di lingkungan. Tapi karena dia ada faktor reaksi tadi, ya dia harus pengobatan dengan di maintenance namanya dengan methylprednisone dan seterusnya. Ada strategi pemberian dan seterusnya. Jadi ini sedikit kompleks sebenarnya. Jadi tapi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ya, jadi tergantung penerimaan pasien itu ketika mereka bisa menerima status mereka dan apalagi ada pintu rasa syukur dalam menjalani apapun dan kondisi yang mereka hadapi, pasti saya yakin imun naik dan seterusnya. Obat yang tersedia itu cukup untuk bisa ini sambil memperhatikan hal-hal yang mendasar, personal hygiene, nutrisi dan seterusnya. Oke. Dukungan keluarga dan seterusnya. Betul. Pak Kadri sendiri sebagai seorang penyintas dan dinyatakan sembuh, apakah stigma dari negatif masyarakat masih Bapak rasakan saat ini dan seperti apa upaya untuk Bapak mengubah stigma dari masyarakat? Iya, sebenarnya sekali lagi saya sampaikan bahwa permasalahan kusta sekarang ini hanya karena adanya stigma. Itu. Olehnya kenapa organisasi Permata ini hadir, karena itu masih begitu nampak, masih begitu kental fenomena stigma ini. Kenapa? Karena pemahaman masyarakat yang keliru tentang penyakit ini. Nah, saya sangat yakin bahwa kalau permasalahan pengetahuan masyarakat tidak ditingkatkan, maka permasalahan penyakit kusta ini tidak akan kita bisa selesaikan. Nah, olehnya kami juga sebagai organisasi selalu melakukan advokasi agar bagaimana apalagi namanya permasalahan ini kita bisa selesaikan bersama-sama, khususnya stigmanya tersebut. Nah, saya berpikir bahwa yang bisa menyelesaikan stigma itu adalah kami, maksudnya orang-orang yang pernah mengalami kusta, yang diberdayakan, dikuatkan kapasitasnya sebagai role model untuk mengubah pola pikir masyarakat. Karena penyakit ini seharusnya sudah selesai, penyakit yang sangat tua, sudah sangat luar biasa, sudah sangat lama. Bahkan beribu tahun sebelum Masehi sudah ada penyakit ini. Tidak bisa diselesaikan karena adanya pemahaman yang salah. Sehingga pemahaman itulah yang membuat orang yang diagnosa kusta lebih cenderung menyembunyikan diri. Nah, ketika dia menyembunyikan diri, apa yang terjadi? Dia akan menularkan ke orang lain. Dia akan menjadi deformitas. Inilah yang harus kita perangi bersama. Tidak ada lagi orang yang kusta yang menyembunyikan diri. Kalau dia kena kusta, datang ke fasilitas kesehatan, sembuh, tidak ada masalah. Nah, itu yang banyak sekali pasien yang sudah sembuh, tidak ada masalah. Nah, satu bukti konkret juga stigma ini yang sangat mempengaruhi sehingga masalah penyakit kusta ini tidak bisa kita selesaikan. Bukan saja orang yang kelas bawah yang kena penyakit kusta. Ada tentara, ada polisi, ada pegawai, bahkan ada kepala sekolah, bahkan ada artis. Yang kami melalui organisasi untuk mendekati mereka, untuk mengajak mereka, ayo kita sama-sama mengedukasi masyarakat, ayo kita sama-sama untuk menyadarkan masyarakat, supaya mereka semua tahu, dan ketika mereka tahu, tidak ada lagi orang yang sakit berkelanjutan karena penyakit ini. Karena permasalahannya penyakit ini kalau tidak diobati, maka dia akan disabilitas, dia akan mengalami deformitas. Ini yang kita harus perangi bersama. Jadi keterlibatan semua orang untuk bersama-sama menghapus pemahaman yang keliru, itu adalah kunci utama untuk bisa menyelesaikan penyakit kusta ini. Dan itu adalah dasar berdirinya dari Permata. Betul. Atau Perhimpunan Mandiri Kusta, organisasi yang mendukung para penderita organisasi dari dan untuk orang yang sedang dan pernah mengalami kusta itu. Jadi memang mereka menghimpun diri untuk bersama-sama mengubah pola pikir masyarakat melalui testimoni-testimoni, melalui aksi-aksi yang mereka lakukan sebagai orang yang pernah mengalami kusta dan bisa berdaya mampu untuk menjadi fasilitator bagi orang yang pernah mengalami kusta lainnya. Oke, sebagai Ketua Permata Nasional Bapak ya, dan juga selaku penyintas kusta sendiri, Bapak menilai seperti apakah peran dari organisasi Permata ini untuk membantu Bapak secara pribadi sendiri, khususnya dari segi psikologis dan juga mental Bapak? Silakan. Begitu banyak testimoni yang dilakukan dampingannya kami, orang-orang yang pernah mengalami kusta, terkadang dia mengatakan bahwa seandainya bukan Permata, saya tidak tahu nasib saya.
Padahal dia tidak seperti itu sesungguhnya, karena penyakit ini betul-betul bisa disembuhkan. Dan penyembuhannya itu dia berobat, datang ke puskesmas, ambil obat, minum teratur, itu pasti akan selesai ketika itu ada komitmen untuk menyelesaikan pengobatan itu. Nah, hanya memang keberadaan permata itu menambah motivasi mereka untuk lebih cepat proses pemulihan. Penyembuhan, yes, penyembuhan tadi 1 tahun sudah sembuh, tapi untuk menjadi pulih itu butuh proses. Karena kenapa tadi yang disampaikan oleh dokter ada ada pengaruh faktor imun dan sebagainya, mengelola stres, mengelola emosi, semuanya bergabung di dalamnya. Kalau itu tidak bisa dikelola dengan bagus, maka ada yang namanya reaksi. Nah, ini yang yang dilakukan oleh Permata untuk mendampingi teman-temannya sendiri, mendampingi orang yang pernah mengalami kusta, yang sedang berobat untuk termotivasi lebih bagus. Karena kalau dia kondisi stres, dia kondisi yang tidak bahagia, tidak happy, kerja obat ini pun juga pasti tidak akan berfungsi dengan bagus. Jadi itu yang dilakukan Permata untuk bagaimana mendampingi teman-teman sebayanya agar mereka bisa melewati proses pengobatan ini dengan baik. Oke. Selain pendampingan psikologi sendiri Bapak, apakah ada dukungan sosial dan juga dukungan ekonomi untuk para penyintas dan juga penderita kusta sendiri Pak? Tentu. Seperti apa? Kalau dukungan yang seperti itu pasti kita ada. Tentu dukungan bagaimana mereka yang mau berusaha secara mandiri juga kita dampingi dia, baik tentu untuk penguatan kapasitas. Akan tetapi untuk sebagai dukungan langsung secara material itu pun kami tidak ada kegiatan yang seperti itu. Akan tetapi dengan berdaya sehat jiwa dan raga, sehat jasmani dan sehat jiwa, itu yang akan mengantar dia untuk menjadi memperbaiki ekonomi dan memperbaiki kehidupannya. Kenapa saya mengatakan bahwa saya meninggalkan kampung halaman, tinggalkan kampung halaman karena adanya stigma dan diskriminasi. Saya bergabung di organisasi ini, saya belajar di sini untuk bagaimana mengelola kehidupan, dan alhamdulillah Tuhan memberi saya dengan berbagai kemudahan sehingga saya bisa hidup mandiri. Itu yang juga kami selalu advokasikan, selalu motivasikan ke dampingan-dampingan yang kami. Oke, Bapak, pengalaman paling berharga apa yang Bapak dapatkan dengan bergabung di Permata sendiri, bahkan sekarang sebagai selaku Ketua Permata Nasional, Pak? Ya, kalau paling berharga, saya terkadang mendapatkan pujian dari dampingannya kami, mengatakan bahwa seandainya bukan OPA, saya dipanggil OPA ya, maksudnya mayoritas orang yang pernah mengalami kusta menganggap saya OPA. Seandainya bukan OPA, saya tidak tahu nasib saya. Padahal saya tidak ada apa-apa untuk dia. Tentu Tuhan yang akan menolong dia. Itu yang yang satu kebanggaan pertama. Tapi kebanggaan berikutnya adalah bergabung di organisasi, saya bertemu dengan manusia yang betul-betul memanusiakan manusia. Banyak yang kami temukan ya, termasuk juga dari petugas-petugas kesehatan yang betul-betul mendekati, merangkul kami, memanusiakan kami. Itu yang saya dapatkan dari berorganisasi. Banyak LSLM jadi jajarannya kami tidak sama dengan perlakuan yang kami dapatkan sewaktu kami tinggal di kampung. Mereka betul-betul merangkul kami dan memanusiakan kami. Itu yang hal yang sangat berharga saya dapatkan dalam berorganisasi. Apa yang ingin Bapak dapatkan dengan berkontribusi lebih besar Permata ini terhadap para penyintas kusta dan juga penderita kusta sendiri, Pak? Silakan, Pak Gadri. Saya punya mimpi besar dalam hidup saya. Saya juga sering berargumen kepada semuanya, baik pemerhati kusta dunia, pemerhati kusta nasional maupun dari kesehatan. Saya selalu mengatakan bahwa target utama mereka adalah eradikasi kusta. Target utama mereka adalah eliminasi kusta. Yes, itu adalah target mulia kita untuk eradikasi kusta. Tapi target yang paling realita yang bisa kita dapatkan adalah tidak ada lagi orang yang sakit berkelanjutan. Tidak ada lagi orang deformitas karena penyakit ini. Ini adalah sangat real untuk bisa kita capai ketika kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bagus untuk menolong mereka yang masih awal sudah kena penyakit kusta ini. Jadi itu yang menjadi harapan saya, gerakan Permata juga tentu arahnya ke sana, bahwa kita mengedukasi, kita mensosialisasikan sebanyak mungkin kepada masyarakat agar masyarakat paham dan tidak ada lagi orang yang disabilitas karena penyakit ini. Itu yang menjadi harapan terbesar kami sebagai organisasi. Oke, baik Pak Gadri. Pak Dokter sendiri sudah dijelaskan bahwa Permata hadir untuk mengadvokasi dan juga mendampingi
para penderita maupun para penyintasnya. Menurut Bapak selaku melihat dari sisi medis sendiri, bagaimana dengan kehadiran Permata sendiri bagi para penderita kusta dan juga penyintasnya, khususnya juga bagi masyarakat di Sulawesi Selatan, bukan hanya di Kabupaten Goa, Pak? Ya, jadi saya melihat Permata ya Permata ya, luar biasa. Jadi seperti Permata dimensi lain ya. Kalau saya melihat ya, jadi teman-teman yang bergerak di Permata, di NGO yang mendukung dan seterusnya, memang tidak gampang untuk masuk ke fight mereka ya. Jadi rasanya memang dibutuhkan partisipasi sebanyak mungkin, dukungan sebanyak mungkin, karena untuk bisa mengkomunikasikan apa yang mereka butuhkan dan seterusnya, mengakselerasi apa yang setelah mereka melakukan pendampingan dan seterusnya, ya butuh lembaga yang mengikat mereka sehingga Permata ini nampak didukung oleh pemerintah. Ada banyak contoh ya dalam akselerasi setiap pasien yang ditemukan, yang konsisten, yang mendampingi dan seterusnya, sampai mengawal bantuan apa yang mereka dapatkan itu teman-teman dari Permata. Untuk saat ini secara nasional memang Permata yang salah satu organisasi NGO yang tetap eksis untuk mendampingi teman-teman yang YPMK. Jadi untuk saat ini memang kita masih butuh, dan kalau bisa dukungan itu ini. Satu hal yang saya melihat tadi terkait dengan strategi komunikasi. Memang informasi yang ada di masyarakat memang perlu diupdate terus dengan strategi komunikasi sosial media dan seterusnya. Ini yang mungkin yang masih jadi tantangan kita saat ini, karena update informasi terkait dengan informasi yang dulu, bagaimana mengerikannya kusta dalam tanda kutip, ternyata tidak seperti itu. Contohnya dan seterusnya, mereka bisa hadir bermasyarakat, bisa mereka berdaya, dan ada keberpihakan di situ yang saya melihat sehingga kusta ini bisa diselesaikan bersama masyarakat yang ada di wilayah. Seperti itu. Selaku juga dari pemerintah juga, Pak Dokter sendiri, apakah Bapak menilai bisa berjalan bergandengan bersamakah Permata dengan Dinas Kesehatan terkait atau seperti apa? Ya, seperti itu yang terjadi, karena di organik kami juga ada kelompok perawatan diri. Selamat datang. Kelompok perawatan diri yang ada di penyakit kusta di program dan seterusnya, dan yang terlibat adalah teman-teman dari Permata juga. Ya, dukungan yang ada dalam mendampingi setelah mereka ada di masyarakat Permata juga. Jadi rasanya memang ada koordinasi, perlu ada upaya dan dukungan. Kalau di Kabupaten Goa ada regulasi yang mengatur sedemikian sehingga eksistensi kelembagaan yang ada, terutama teman-teman Permata, bisa eksis untuk bisa mengakselerasi program yang dibutuhkan di masyarakat. Baik, terima kasih Pak Dokter dan juga Pak Kadri, dan pemirsa sudah hadir bersama kita di sini juga ada Bapak Kadis Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, ada Bapak Dr. Haji Muhammad Ishak Iskandar. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Ya, tadi kita sudah membahas bersama terkait dari perspektif Bapak Kadri selaku para penyintas dan sempat menjadi penderita kusta sendiri, dan juga ada dari segi medis ada Bapak Dr. Gafar sendiri. Nah, sekarang kita melihat menjadi dari leading sektor sendiri Bapak ya, dari Dinas Kesehatan. Bapak, sejauh ini seperti apa situasi dan juga angka kasus kusta di Sulawesi Selatan sendiri Bapak? Jadi memang kasus kita ini masih cukup tinggi ya. Kita sudah tahu bahwa salah satu wilayah yang cukup tinggi kasus penyakit kustanya ini Sulawesi Selatan. Saat ini kita masih 834 kasus baru ya, yang memang perlu kita antisipasi sejak dini. Sebenarnya kusta ini kan bisa kita cegah ya, bisa kita tangani bersama, yang ada kasusnya segera diobati sampai sembuh sebelum terjadi kecacatan. Saya kira intinya mari kita berkolaborasi bersama. Intinya ini penyakit bisa dicegah, bisa kita tangani. Asal kita mau bersama-sama seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah, dinas, kabupaten kota, dari puskesmas, kemudian di masyarakat pun demikian ya. Di tingkat masyarakat mari kita sama-sama terus melakukan upaya-upaya berkolaborasi untuk mencegah dan menangani kasus ini. Mudah-mudahan dengan kolaborasi yang kita lakukan seperti ini
Mari kita tuntaskan ya eliminasi kusta di Sulawesi Selatan. Insya Allah 2030 kita target Sulawesi Selatan eliminasi kusta. Oke, untuk mencapai target tersebut Bapak, apakah sudah ada strategi dan kebijakan khusus untuk penanganan yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, Pak Kadis? Ya, jadi untuk upaya inti untuk eliminasi ini saya kira sudah berjalan dengan baik ya, mulai dari pusat, ya Kementerian Kesehatan juga sudah melakukan upaya-upaya juga dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ya di Puskesmas ada kontak-kontak, pemeriksaan kontak ya, eliminasi, pokoknya semua kontak harus diperiksa semua dari yang ada ya kasusnya, diperiksa kontak-kontaknya semua. Kemudian ada pengobatan untuk pencegahan, kemoprofilaksis untuk kontak. Kemudian juga edukasi kepada masyarakat untuk penemuan kasus dini ya, dan juga saya kira melalui media, melalui penyuluhan-penyuluhan di posyandu, di sekolah, ya kita aktif mencari ya kasus-kasus, dan kita berkolaborasi dengan seluruh stakeholder masyarakat, kemudian dari pemerintah desa, kelurahan juga, kader-kader dan semua masyarakat. Mari kita sama-sama melakukan upaya-upaya ini untuk mencegah dan menangani kasus ini. Saya kira itu. Bapak melihat bahwa wilayah dari Provinsi Sulawesi Selatan cukup besar. Iya. Seperti apa tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan sendiri, Bapak, dalam penanganan penyakit kusta di daerah kita sendiri, Pak? Ya, memang karena daerah kita cukup luas, ada daerah-daerah yang pulau, ada yang masih juga, Pak. ya terisolir ya daerah-daerah itu ya. Nah, itu yang harus kita antisipasi bersama ya. Kita lakukan aktif ya, penyuluhan, aktif case finding, mencari kasus-kasus secara aktif, kemudian pengobatan pada kontak-kontaknya ini supaya segera. Kemudian yang ada kasus segera diobati sampai sembuh 6 bulan ya, dan 12 bulan itu insya Allah kalau diobati dengan ini tidak menularkan lagi kepada, intinya semua kasus-kasus sebagai sumber penularan harus segera diobati. Dan yang kontak-kontaknya juga diberikan kemoprofilaksis atau pengobatan pencegahan. Oke, Bapak sebagai mitra dari pemerintah telah hadir Permata, yaitu komunitas atau organisasi yang hadir untuk mendampingi para penderita dan juga penyintasnya. Seperti apa Bapak dukungan dari pemerintah sendiri terhadap organisasi Permata sebagai mitra bersama untuk kita bersama-sama menanggulangi penyakit kusta di wilayah kita, Pak? Yes, betul. Saya kira Permata ini harus kita support ya. Dari pemerintah harus memberikan anggaran, harus memberikan dukungan yang lebih besar lagi pada Permata, karena Permata bisa sebagai organisasi penderita ini bisa mengajak teman-temannya, juga bisa memberikan penguatan-penguatan, supporting ya, sebagai teman-teman yang sangat luar biasa untuk mendukung ya teman-temannya. Jadi mengajak komunitas ini supaya lebih berdaya lagi. Saya kira harus kita berikan support yang lebih banyak lagi dan lebih luas lagi. Sempat juga tadi disampaikan oleh Pak Kadri dan juga Pak Dokter sendiri bahwa salah satu tantangan kita adalah masih banyaknya stigma-stigma negatif terhadap penyakit ini. Seperti apa pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk ikut membentuk stigma penyakit ini agar lebih positif dan juga bisa lebih baik di tengah masyarakat sehingga penanganan penyakit kusta ini bisa lebih mudah untuk ditangani, Pak Kadis? Ya, jadi memang stigma ini harus kita hilangkan ya. Kita tidak boleh diskriminasi pada mereka ya. Mereka adalah saudara-saudara kita. Ya, ini dari sisi kemanusiaan ya. Mereka ditakdirkan untuk menderita itu oleh Allah SWT. Tapi jangan kita mengucilkan mereka. Mari kita rangkul mereka. Mereka bisa sembuh kok. Bisa, mereka tidak menular kalau sudah diobati kok. Ya, jadi intinya kita rangkul mereka. Jangan kecilkan, jangan diskriminasi mereka ya. Mestinya kita harus merangkul mereka supaya mereka kuat, mereka sabar dan bisa sembuh segera. Dan saya kira dengan upaya kita bersama, stigma dan diskriminasi ini harus kita hilangkan dari penderita kusta.
Apa ada dukungan khusus Pak Kadis untuk reintegrasi sosial dan ekonomi bagi para penyintas di wilayah kita, di wilayah Sulawesi Selatan, Pak Iya, Kadis? saya kira upaya-upaya telah dilakukan bagaimana memberikan keterampilan ya kepada penderita kusta ini, juga ada kerjasama dengan dinas sosial, dengan dinas tenaga kerja, bagaimana supaya mereka tidak menderita dari segi sosial, ekonomi ya, tidak merasa ditinggalkan oleh pemerintah. Tentu ada bantuan-bantuan juga dari segi finansial dan juga dari sosial, dan terutama juga dari keterampilannya supaya mereka bisa bekerja, ya menghasilkan ekonominya supaya bisa menghidupi keluarganya. Oke Pak Kadis, mungkin untuk pernyataan penutup Pak Kadis, ini kan tentu peran masyarakat besar dan Iya, juga betul. masyarakat luas sangat dibutuhkan untuk bersama-sama bisa eliminasi kusta. Seperti apa Bapak, harapan Bapak terhadap masyarakat umum untuk bersama-sama kita ini eliminasi kusta di wilayah Sulawesi Selatan? Silakan Pak Kadis. Iya, mari semua seluruh masyarakat Sulawesi Selatan kita dukung para penderita kusta, kita obati sampai sembuh. Kemudian kita dukung mereka untuk bisa berdaya secara ekonomi ya. Teman-teman saudara kita ini adalah saudara kita yang harus kita support. Ya, mari kita cegah juga penyakit ini supaya tidak menyebar, dan semua yang sakit kita obati sampai sembuh, dan kontak-kontaknya juga kita berikan pengobatan profilaksis. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Kadis. Untuk dari Bapak Dr. Gafar sendiri, seperti apa Bapak dari sisi medis sendiri Bapak? Silahkan Ya, Pak. yang jelas tidak ada kusta di antara kita. Tidak ada kusta di antara Jadi kita. screening sebanyak mungkin, manfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan oleh pemerintah yang baru saat ini. Setiap ulang tahun, salah satu item yang harus dipastikan screening kulit, bercak dan seterusnya. Ketika ada terdiagnosa dan seterusnya, bukan berakhir segalanya, tapi ada pintu, ada ruang yang dikasih oleh Permata untuk bisa mengakselerasi semua sumber daya yang ada sambil melepas bagasi emosi yang saya sampaikan tadi. Stigma itu bisa dihilangkan dengan komunikasi yang efektif, strategi komunikasi yang ada di masyarakat lewat kolaborasi dan seterusnya. Oke. Terakhir dari Pak Kadri sendiri selaku Ketua Permata dan juga sebagai penyintas kusta, seperti apa Pak yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, untuk mengakhiri kusta ini tentu yang paling diharapkan adalah pertama-tama kalau himbauan untuk terkait dengan penyakit ini ada bercak segera ke pelayanan kesehatan. Itu yang paling utama. Itu memungkinkan adalah kusta. Karena harus diketahui bahwa bercak yang ada di tubuh tadi sudah disampaikan bahwa sama sekali tidak mengganggu. Ini yang membuat penyakit ini sulit untuk diselesaikan pada langkah awal. Karena di gerbang awal itu tadi bahwa bercak yang kurang rasa itu. Nah, di yang lain bahwa kenalilah kami, kenalilah kusta. Kalau kita tidak kenal maka tak sayang. Ini yang paling utama. Karena peranan masyarakat, pengetahuan masyarakat lah yang bisa mengakhiri permasalahan penyakit kusta ini. Penyakit ini betul-betul bisa disembuhkan. Kami punya dampingan yang sangat banyak, luar biasa banyak, betul bisa disembuhkan. Datang ke layanan kesehatan, berobat, sembuh, tidak ada masalah. Nah, ini yang menjadi harapan ke depan masyarakat. Kalau kau kenal, kalau maksudnya mau peduli dengan kami, maka diharapkan tidak ada lagi orang yang deformitas, tidak ada lagi orang yang disabilitas karena penyakit kusta yang seperti saya alami. Karena ketika dia sudah disabilitas, maka dia akan sakit berkelanjutan. Baik, terima kasih banyak Pak Kadri selaku orang yang pernah mengalami kusta atau penyintas penyakit kusta, dan juga ada Bapak Dr. Gafar, Kabid P2 Dinas Kesehatan Kabupaten Goa, serta ada tamu spesial juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Muhammad Ishak Iskandar. Terima kasih Bapak atas kehadirannya di studio kami, dan pemirsa, demikian dialog Parekat edisi hari ini.
kasih.